Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفرعه وأصله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام الغزالي والأولياء التسعة في الجوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ وهباء الزحيلي شيخ سعيد رمضان البوتي كي حاجي أحمد نصر بن عبد الرحيم كي بشير مصطفى وعلى آلهم وأصحابهم وذريتهم وفرعهم وأصولهم وغفرهم ورحمهم الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah majelis ta'lim di bulan Ramadan rahimakumullah, langsung mawon kita masuk surat Al-Baqarah ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'atkum Musa bil bayyinati thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa laqad جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Walaqad jaa'a lan temen-temen wis teka kum ing sira kabeh sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati kelawan pira-pira penjelasan. Makna yang lain bil bayyinati kelawan mukjizat yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Musa. Tsumma takhadtu mongkon nuli ngalap sapa sira kabeh al-ijla ing pedhet ing sapi kecil mimbadihi saking sakwuse waktu yang ditentukan kepada Nabi Musa. Wa antum hali utawi sira kabeh iku zalimun, padha zalim kabeh sapa sira, padha zalim sapa sira kabeh. Wa iz akhadna
Wa id akhadna lan tatkalane ngalap sapa ingsun misaqakum ing perjanjian sira kabeh. Wa rafa'na lan ngangkat sapa ingsun fauqakum ing atase dhuwur ing dalem dhuwur sira kabeh at-tur ing gunung Tur. Khuzu ngalapo apa bunyinya misak, khuzu ngalapo sapa sira kabeh ma ing barang, ma ing ajaran ataitu kang teka sapa ingsun kum ing sira kabeh bikuwatan, peganglah bikuwatin kelawan kuat, wasma'u lan ngrungokno sapa sira kabeh. Qalu ngucap sapa Bani Israil, sami'na ngrungokaken kita wa asaina lan maksiat sapa kita, wa usibu lan den umbiaken lan den lebokaken lan den resepaken fi qulubihim ing dalem atine allazina usibu apa al-ajla ing cinta pedet bikufrihim kelawan sifat kafire allazina. Kul ngucap sira Muhammad bi sama saele-ele barang ya'muru kang merintahaken kum ing sira kabeh bihi kelawan ma apa sing elek apa imanukum iman sira kabeh iku ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha iman. Niki Gusti Allah menjelaskan bahwasanya Nabi Musa iku sudah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, bukan satu, banyak. Yang mukjizat itu secara logika orang yang sudah dikasih tahu sama Allah sama Nabi Musa iki lho mukjizat, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu nabi yang benar-benar diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun sudah ditunjukkan mukjizat dengan bayinat tadi, orang-orang Bani Israel tetap ngengkel, akhirnya menyembah sapi kecil, sapi pedet. Jadi ada yang memberikan gambaran orang Bani Israel itu tipikal orang materialistik, orang yang hanya percaya dengan yang dilihat. Nek gak ketok gak percaya, niku tiyang Bani Israel. Lagi-lagi begitu juga sama umat Islam. Umat Islam jika mung percaya ambek sing ketok tok, itu kurang lebih ngapunten sami dengan Bani Israel. Tiang Yahudi Bani Israel itu hanya percaya nek ketok, gak ketok mboten percaya. Gusti Allah gak ketok mboten percaya. Maka ketika dibikinkan sapi sama Musa sendiri dan sapi itu bisa ngomong, sapi terbuat dari emas, maka mereka langsung percaya kalau itu Tuhan. Mereka benar-benar orang yang materialistik. Mimba'dihi, setelah Nabi Musa diutus, ditimbali sama Gusti Allah untuk menghadap dan menerima perintah-perintah Allah yang orang Barat menyebutnya dengan Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Pun maknane kita lihat di balaghahnya, wa usribu fi qulubihimul ijla. Maksudnya usribu itu hubbul ijla, cinta pedet. Fahuzifa al-mudhaf, fahuzifa mongko dihilangkan al-mudhaf, mudhafnya.
wa uqimal mudhaf ilaih ila maqamihi. Fi qawlihi usibu, ini balaghahnya isti'arah makaniyah. Syabbaha hubbu ibadatil ijli bi masyrubi lazizin sairul syarab. Jadi Gusti Allah menggambarkan niki indahnya bahasa Al-Qur'an. Cinta pedet, cinta menyembah berhala itu digambarkan sama Allah seakan-akan koyok ngombe barang sing lezat. Orang yang kehausan, kita puasa dari pagi sampai maghrib, begitu minum air putih pun terasa lezat. Di sini Allah menggunakan kalimat usribu menggambarkan cinta mereka terhadap menyembah berhala, menyembah sapi itu sudah semacam itu. Al-mufradat al-lughawiyah, al-bayyinat maknane napa? Al-mu'jizat, piro-piro mu'jizat kal asa wal yad wa falqul bahri, seperti tongkatnya Nabi Musa, tangannya yang bisa bercahaya dan bisa membelah lautan. Tsumma takhattumul ijla, maknanya ai ja'altumuhu ilahan ma'budan, tegesin dadekaken sapa sira kabeh kalian menjadikannya sapi sebagai Tuhan yang disembah. Mimpati maksudnya mimpati zihabi ilal miqat, setelah berangkatnya Nabi Musa untuk bertemu Tuhannya. Wa antum zalimun, dan kalian semua zalim dengan mengambil pedet sebagai Tuhan. Wa id akhadna mitsaqakum wa id akhadna mitsaqakum dianu biquwah, maknanya biquwah apa? Bijiddin wajtihadin, memegang perjanjian kepada Allah, misak tadi dengan kuat. Maksudnya apa kuat? Metenteng, maksimal. Kalau ini kalau gambarakan ketika orang Islam kalau diperintahkan puasanya dulu ngikuti puasanya orang Yahudi dan Nasrani, ngikuti orang Kristen. Maka begitu diperintahkan puasa langsung dilakoni, nggak pakai kakean cangkem, boten ngecemes. Maka begitu beratnya, maksimal sampai pingsan, nggak ngeluh, tapi langsung dilaporkan kepada Nabi. Nabi Qais bin Sormah niku poso sampai semaput Nabi, baru turun ayat. Orang Bani Israel mboten, ketika diperintahkan untuk puasa mereka nego, ya gak kuat. Kalau kita sudah puasa kerja gimana, kita nggak boleh kerja, nggak bisa makan, kakean ngecemes. Itu karakteristik orang Bani Israel. Wa usibu fi qulubihimul ijla, wa usibu ay kholata hubbul ijli qulubahum, cinta sapi yang terbuat dari emas dan bisa ngomong itu sudah mencampuri, masuk ke dalam hatinya. Ayyukholitu kama yukholitu syarab al jasad, seperti bercampurnya minuman ke jasad. Kalau kita sudah minum maka sudah merasuk ke dalam tubuh. Cintanya mereka menyembah berhala itu sudah merasuk ke dalam jiwa. At-tafsir wal bayan.
Laqad kafara al-yahud bin ni'amil lati an'ama Allahu biha 'alaihim kama bana fil ayati sabiqah wallati kanat fi ardil mi'ad. Orang-orang Yahudi telah kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka seperti telah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Wa kafaru aidan bil ayatil wadihah wad dalailil qati'at allati jaa biha Musa. Mereka juga kafir, enggak percaya bahkan dengan ayat-ayat yang sudah jelas, dalil-dalil yang sudah pasti, wis ketok dikongkon ngidul. Kayak kemarin, sembelihlah sapi, jelas perintah Nabi Musa, sembelihlah sapi. Maka mereka mencari argumen, cek gak dikongkon beleh piye. Maka kakean takon, Nabi Musa, sapi ini kaya apa sih? Oh gini. Ini karakteristik orang Yahudi Nasrani, Yahudi Bani Israel, sering kafir bahkan sebuah perintah yang jelas, dalil yang pasti, mereka sih kepingin ngeles. Wallati tadullu ala annahu Rasulullah wa annahu la ilaha illallah. Dan bukti yang menunjukkan bahwasanya, penjelasan yang membuktikan bahwasanya itu Nabi Musa adalah utusan Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah, itu wis jelas. Tapi mereka tetap ngeyel. Contoh, kalau ini kalau gambarkan, misalnya ada tiang datang tenjenengan gawe seragam pegawai kelurahan sing napa warnane keemasan niku. Di sini ada tulisannya, Pak siapa, bawa surat bahwasanya dia petugas kelurahan, bawa SK untuk ngurusi ini. Secara logika orang pasti percaya iki utusan dari kelurahan. Nek wis ngono gak percaya, iku dalam bahasa cek nemene wong iki, cek atosi. Sudah bukti sedemikian banyak tapi tetap nggak percaya. Itu karakteristik orang Bani Israel. Nabi Musa memberikan tadi ja'akum Musa bil bayinat, beberapa mukjizat. Wahia allati hadasat qabla al-mi'ad alladzi nazalat fihi Taurat. Ini terjadi sebelum janji, di mana diturunkannya kitab Taurat. Wahia tis'un kama qala ta'ala, dan ini ada bayinat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu yang terlihat 9. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinatin, dan aku telah datangkan kepada Nabi Musa tis'a ayatin, 9 tanda bayinatin yang menjelaskan. Apa itu? Wahya at-tufan, tofan, badai tofan, wal jarot, dan walang, wal kumal, tumo, wadofadi', dan katak. Jadi orang-orang Bani Israel, Fir'aun itu pernah nantang, nek iso berikan kami tanda. Maka diutuslah sama Allah jenenge tumo, walang, kodok, wadamalan getih. Itu jadi air yang ada di Mesir itu berubah jadi darah dan muncul tumor di mana-mana, wabah nggak karu-karuan. Itu sudah bukti sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Musa.
Begitu juga tapi masih belum percaya. Walam tazidhum tilkal ayat illa tawaghulan fi syirki wal wathaniyah. Dan bukti-bukti yang sangat kuat itu tidak menambah kecuali hanya membuat mereka tambah syirik dan sifat keberhalaan, orang yang materialistiknya. Walam yashkuru ni'amallahi alaihim, dan tidak bersyukur atas nikmat Allah terhadap mereka. Wa qabaluha bittikhadhil ijli ilahan ya'budunahu min dunillah, bahkan membalasnya kudu wis jelas, kudu percaya bukti ini jelas, tapi mereka balik membalasnya dengan mengambil sapi sebagai Tuhan yang disembah. Ijl, sapi itu apa sih? Huwa allazi sona'ahu lahum as-samiriyyu min hulihim, yaitu sapi yang dicetak dari harta perhiasannya orang Bani Israel, dicetak oleh Musa Samiri. Jadi orang Bani Israel itu kan eksodus, mereka itu budak pembantu di kerajaan Mesir. Ketika diperintahkan Nabi Musa untuk eksodus hijrah dari Mesir menuju Baitul Maqdis, itu nyolongi perhiasane majikane kabeh. Semua perhiasan yang ada di rumah-rumah itu diambil semua. Begitu mereka bisa menyeberangi Laut Merah, Nabi Musa diutus kalian Allah untuk menerima Ten Commandments, menerima kitab Taurat. Ketika janjinya adalah 30 hari yang dijadikan untuk puasa, ternyata Nabi Musa setelah 30 hari makan tanaman, bahasa cek kemu dhisik, karena sudah puasa 30 hari itu kan bau mulutnya nggak enak, maka Nabi Musa makan dulu. Ketika makan dulu, harapannya ketika berhadapan ngadep kalian Gusti Allah, itu bau mulutnya cek boten badek. Gara-gara itu ditegur Nabi Musa. Nabi Musa, mulute wong poso iku luwih wangi tinimbang misik. Gak usah awakmu iku ngombe mangan ngono iku niatmu apik agar ketika menghadap kepadaku kamu baunya enak, tapi mungguhku bau mulutmu yang puasa tadi itu lebih wangi dibandingkan bau minyak wangi. Efek dari itu Nabi Musa yang harusnya cuma 30 hari ditambah menjadi 10 menjadi 40 hari. Orang Bani Israel yang awalnya dijanjikan 30 hari kok Nabi Musa nggak balik-balik, dipikir Nabi Musa pecah. Maka mulailah galau. Ketika galau, Musa Samiri meminta, kumpulkan, ayo kita datangkan. Nabi Musa kepingin peduk pangerane, gak peduk pangerane nang kene. Ayo kita wujudkan Tuhannya Nabi Musa. Maka mereka disuruh Musa Samiri mengumpulkan harta emasnya. Setelah dikumpulkan, dilebur, dicetak menjadi sapi. Dan ketika dicetak menjadi sapi, Musa Samiri itu dalam riwayat ada 2 Musa. Musa yang nabi itu dididik sama Fir'aun, dibesarkan sama Fir'aun, hidup di kalangan orang kafir, kalangan orang Fir'aun, kafir, jahat, kejam, tapi akhirnya menjadi nabi. Sedangkan Musa Samiri itu dididik dalam riwayat di dalam
bawah naungannya malaikat Jibril. Totoane munggo ngoten iki Samiri itu di kalangan orang-orang yang beribadah, kalangan pondok pesantren, kalangan kiai. Tapi justru yang Musa di bawah lindungannya orang kafir menjadi nabi, orang Musa yang Samiri yang di bawah lindungannya para wali justru menjadi kafir. Bahkan Musa Samiri itu memperhatikan ketika malaikat Jibril datang, bekasnya malaikat Jibril itu tumbuh rumput. Nah, rumput inilah yang diambil dikasih makan kepada pedet pedet yang terbuat dari emas. Ketika dikasih makan, pedet tersebut bisa ngomong. Ini menunjukkan manusia punya hak, punya kewajiban untuk mendidik putra-putrinya. Tapi tidak selalu apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan terpenuhi. Bahwasanya ada orang yang dididik koyok ngono justru akan menjadi murtad. Bahkan ada orang yang dididik oleh kalangan orang kafir justru menjadi nabi. Artinya jika kita kulo panjenengan sedaya wis maksimal didik anak, wis maksimal nyekolano anak, mondokno anak, kok tiba-i dlodok boten usah sedih, boten usah ya Allah cek ngani ngoyoni, boten usah. Tugas kita hanya mengantarkan anak kita, tugas kita mendidik, memberikan pendidikan, memberikan fasilitas pendidikan terhadap mereka. Kok akhirnya di luar kebijaksanaan, di luar keinginan kita, boten usah sedih. Ini digambarkan Nabi Musa kados ngoten, Samiri kados ngoten. Wa hadza dalilun ala qaswati qulubihim wa fasadi uqulihim. Ini menunjukkan betapa kerasnya atau atine wong Bani Israil, wong Yahudi, dan termasuk rusaknya akal mereka. Fala amala fi hidayatihim, maka gak usah ngarep-ngarep mereka mendapatkan hidayah. Wa huwa zulmun wa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Itu adalah zalim dan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mungkin ini sekali lagi sering kita, terutama ibu-ibu, kepingin artis pujaane lah yo kok Cristiano Ronaldo mlebu Islam ngono, masya Allah. Gak perlu gitu, itu gak perlu. Fala amala fi hidayatihim, mboten perlu. Kalau mereka akhirnya masuk Islam, alhamdulillah. Tapi nggak usah Arab-Arab yang nggak ada hartanya, karena Arab-Arab seperti itu membuang-buang waktu. Wadkur ya Muhammad waqta an akhud alaihimul mitsaq bi ay ya'malu bima fit Taurat wa ya'khudhu bima fihi biquwwah. Ingatkan kepada mereka wahai Muhammad, ingatkan, ilingno, sebutkan ketika Allah mengambil sumpah, mengambil janji mereka untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan melaksanakannya dengan kuat, dengan serius. Fa khalaful mitsaq wa a'radu an, maka mereka justru melanggar perjanjian itu. Hatta rafa'at turu alaihim irhaban lahum, sampai Gusti Allah
mengangkat gunung Gunung Sina itu diangkat kalian Gusti Allah. Ambil gelem ngamalno Taurat dengan serius enggak? Tole. Gelem enggak? Tole. Maksudnya enggak mau. Maka Allah ngangkat gunung Sinai, diangkat kalian Gusti Allah, kurang lebih di atas mereka satu tombak. Nek gak gelem tak belukno gunung Sinai ini. Ketika diancam seperti itu, faqabaluhu, maka mereka baru menerima. Wis, begitu gunung sudah diturunkan, mereka sudah terima, gunung turunkan sama Allah, summa khalafu, maka mereka kemudian melanggar lagi. Wa ka'annahum qalu, seakan-akan mereka berkata, sami'na wa asaina. Iya Nabi, nggih Gusti Allah, kula pirengaken tapi kula langgar. Kalau kami Qul ya Muhammad lil yahudil hadirin, katakanlah wahai Muhammad kepada Yahudi yang hadir waktu itu, ba'da'an alimu ahwalahu asai musabiqi salifin, setelah mereka tahu kondisi pimpinan mereka yang terdahulu. In kana imanukum bit Taurat yad'ukum ilal hadza, jika iman kalian kepada Taurat membawa kalian dengan keadaan seperti ini, fabi sahadzal iman alladzi yuwajjihu ila hadzal a'mal, maka iman kalian itu iman yang paling jelek karena menyeret untuk melaksanakan perbuatan seperti itu. Wahatanil ayatan raddan 'alal yahud allazi lam yu'minu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat tadi membantah orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Wa za'amu annahum mu'minuna bit Taurati duna ghairiha, dan mereka menganggap, berargumen bahwasanya mereka beriman kepada Taurat bukan yang lain. Fahum fil waqi' lam yu'minu bi syai'in, maka mereka pada dasarnya, pada hakikatnya tidak iman terhadap apapun, la bit Taurat wala bil Quran, tidak di Taurat juga tidak di dalam Al-Quran. Fastahaqqut taubih wa taqri', maka mereka berhak, layak untuk dihinakan dan ditakut-takuti. Fiqhul hayat awil ahkam. Innal iman as-sahih bi syai'in huwa alladhi yad'u ila al-insijam at-tam ma'a muqtadiyati zalikal iman. Iman yang benar itu adalah iman yang membuat seseorang itu menyatu totalitas dengan apa yang diimani. Faman amana bit Taurat bihaq, maka orang siapa yang beriman kepada kitab Taurat dengan sebenar-benarnya, wajib alaihi al-amal bima fiha, maka orang tersebut wajib beramal terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat. Waltizamu awamiriha wajtinabu nawahiha, dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa hadza yad'uhu ila aidan ilal iman bi kulli ma yu'ayyiduha wa yu'akkiduha wa yuqarriru matmuha. Itu juga, ini juga menunjukkan bahwasanya mengajak orang tersebut untuk iman terhadap apa yang mendukung kitab Taurat itu, apa yang memastikan isi dalam kitab Taurat itu. Waqad ja'al Qur'an musaddiqan lima fit Taurat falazimal iman bihi wa tiba'u hadihi, dan Al-Qur'an turun membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, maka wajib beriman dan mengikuti petunjuknya Al-Qur'an. Pun menjelang maghrib
Saking kula akhiri mugi-mugi bermanfaat dan insya Allah sore niki pengaosan terakhir. Mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi dados tambahipun ibadah kita sedaya sesuai sabda Rasulullah, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanah. Angen-angen ngaji sak jam langkung sae timbang ibadah setunggal tahun. Mugi-mugi bener-bener ngaos kita niki dados tambahipun rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.